Ya, kabar gembira, Nathan Choaon balik membela timnas Indonesia U23. Luar biasa, Indonesia U23 satu-satunya tim pot 4 di perempat final. Aku telah berbicara banyak dengan Sinteyong, pelatih Korea Selatan lempar ultimatum kepada timnas Indonesia U23. Ya, berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, Nathan Choaon sempat kembali ke Belanda usai membantu timnas Indonesia ke perempat final Piala Asia U23. Kini sang pemain terbang lagi ke Qatar setelah mendapatkan izin dari Heerenveen. Ya, kabar baik datang dari Belanda yang mana Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan untuk memperkuat timnas hingga sisa Piala Asia U23. Kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangan persnya, Heerenveen sebelumnya cuma memberikan izin kepada Nathan untuk memperkuat timnas Indonesia selama fase grup. Situasi menjadi berubah setelah Indonesia lolos ke perempat final. PSSI mencoba bergerak untuk meyakinkan Heerenveen agar memberikan izin kepada Nathan. Setelah mendapatkan restu dari Heerenveen, Nathan langsung terbang ke Doha, Qatar. Terima kasih juga deh untuk seluruh pihak yang terlibat dan memberikan dukungan. Kini kita fokus untuk menatap laga melawan Korea Selatan dengan kekuatan yang utuh, kata Erick mengungkapkan. Ya, secara khusus Erick pun mengucapkan terima kasih kepada supporter yang ikut berusaha keras menyampaikan pesan langsung kepada Heerenveen via media sosial. Terima kasih juga dukungan supporter yang mengharapkan Nathan dilepas oleh klubnya, sampai-sampai banyak yang singgah komentar dengan sangat sopan ke sosmednya Heerenveen. Memang nggak mudah ya, tapi ya pada akhirnya kita bersyukur seluruh pemain yang diinginkan Coach Sinteyong itu bisa tersedia. Ya, kini tinggal usaha dan doa terbaik kita ya, untuk kita berikan saja demi hasil yang terbaik di 8 besar ini, kata Erick Thohir. Di sisi lain, timnas Indonesia U23 ternyata menjadi satu-satunya tim non-unggulan atau pot 4 yang berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Indonesia bersama Malaysia, Tajikistan, dan China merupakan tim yang menduduki pot 4 masuki Piala Asia U23 2024. Posisi tim Garuda Muda sebagai tim debutan di Piala Asia U23 kali ini membuat Indonesia berada di grup yang cukup berat. Tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia yang merupakan 2 kali semifinalis dan Yordania. Timnas Indonesia U23 justru berhasil menjadi runner-up dan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Ya, Indonesia menjadi satu-satunya tim pot 4 yang lolos dari babak grup. China hanya mampu finish di posisi 3 klasmen grup B. Begitu juga dengan Tajikistan yang hanya mampu meraih 1 kemenangan, yakni melawan Thailand di laga terakhir grup C. Sementara Malaysia masih akan menjalani laga terakhir grup D melawan Kuwait hari ini, yaitu Selasa. Tapi 2 kekalahan dari Uzbekistan dengan skor 0-2 dan Vietnam 0-2 sudah menutup peluang Harimau Malaya untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Ya, keberhasilan lolos ke perempat final membuat timnas Indonesia U23 menjadi tim ASEAN kedua yang lolos setelah Vietnam. Indonesia mencetak langsung menciptakan sejarah baru di penampilan perdana dengan lolos ke fase gugur Piala Asia U23. Ya, keberhasilan lolos ke perempat final membuat timnas Indonesia U23 menjadi tim ASEAN kedua yang lolos setelah Vietnam. Indonesia mencetak langsung menciptakan sejarah baru di penampilan perdana dengan lolos ke fase gugur Piala Asia U23. Yang terakhir, pelatih Korea Selatan U23 Hwang Sung-hong mengakui sudah berbicara dengan pelatih timnas Indonesia U23 Sinteyong. Ia pun melempar ultimatum untuk skuad Garuda Muda. Bertemunya skuad Garuda Muda dengan Korea Selatan ini pun langsung ramai menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Hal ini karena timnas U23 Indonesia saat ini ditukangi oleh pelatih kenamaan asal Korea Selatan, yakni Sinteyong. Untuk itulah pertandingan ini dinilai akan menarik karena Sinteyong harus menghadapi negaranya sendiri. Ya, tidak hanya pecinta sepak bola tanah air saja yang membicarakan pertemuan antara Sinteyong dan Korea Selatan nantinya. Media Korea Selatan pun membahas pertemuan ini. Ya, media Korea Selatan E-Daily membahas bahwa perjalanan Taeguk Warriors menuju semifinal akan menghadapi timnas U23 Indonesia yang dilatih oleh Sinteyong. Dalam artikel ini dibahas bahwa timnas Indonesia U23 memang kalah dari tim tuan rumah Qatar. Akan tetapi, skuad Garuda Muda berhasil melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024 dengan mengalahkan Australia dan Yordania. Bahkan keberhasilan Sinteyong membawa timnas U23 Indonesia ke babak 8 besar ini menjadi sejarah baru bagi tim Merah Putih karena pertama kalinya berhasil tembus di babak perempat final.
Daily menyebut bahwa keberhasilan Sinteyong ini menunjukkan bagaimana menonjolnya kepemimpinan mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut bersama Timnas U23 Indonesia. Untuk itulah Korsel dinilai akan menghadapi lawan yang berat untuk menuju semifinal karena Sinteyong diyakini tahu banyak soal sepak bola negeri gingseng tersebut. Apalagi juru taktik berusia 53 tahun ini juga pernah memimpin Timnas U23 Korea Selatan di Olimpiade Rio 2016 dan juga memimpin Timnas U20 Korea Selatan di Piala U20 2017. Ya, melihat catatan tersebut tentu tidak akan mudah bagi tim asuhan Hwang Sung-hong. Terkait pertemuan ini, Hwang mengaku bahwa sebelum tim asuhannya dipastikan mengalahkan Jepang, ia mengaku sudah berbicara dengan pelatih Sinteyong bahwa kemungkinan Korea Selatan bertemu dengan skuad Garuda Muda di perempat final. Hwang Sung-hong mengaku bahwa saat itu ia hanya berbicara kemungkinan saja, tetapi akhirnya ini menjadi kenyataan. Walaupun ia tidak mengungkapkan secara rinci apa saja yang mereka bicarakan saat bertemu, Hwang Sung-hong memastikan komunikasi sudah dilakukan. Saya berbicara dengan pelatih Shin bahwa kami bisa bertemu di perempat final dan itu ya sudah menjadi kenyataan, kata Hwang Sung. Ya, walaupun sudah berbicara dengan Sinteyong terkait pertemuan ini, dia pun melempar ultimatum kepada Timnas U23 Indonesia agar tidak bersantai. Pasalnya, Korea Selatan pun ingin melaju ke babak semifinal di Piala Asia U23 2024. Ini dikarenakan Korea Selatan juga ingin bisa mendapatkan tiket menuju Olimpiade 2024 Paris. Ya, sebagaimana diketahui 3 tim terbaik di Piala Asia U23 2024 ini nantinya secara otomatis akan lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Sementara tim keempat yang tampil di semifinal Piala Asia U23 harus menjalani laga playoff melawan klub asal Afrika untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade 2024 Paris. Ya, maka dengan target tersebut tentu saja Korsel tidak akan membiarkan Timnas Indonesia U23 merebut tiket ke ajang pesta olahraga 4 tahunan itu. Karena itulah Hwang Sung-hong dengan tegas mengatakan bahwa mereka menargetkan kemenangan melawan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Sementara itu Korea Selatan sendiri sejak Olimpiade Seoul di 1998 selalu berhasil lolos tampil di Olimpiade. Bahkan mereka mencatatkan sudah berturut-turut selama 9 kali selalu tampil di Olimpiade. Oleh karena itulah mereka ingin terus memperpanjang pencapaian itu dengan bertekad mengalahkan Timnas U23 Indonesia. Ya, bintang Korea Selatan Kim Min-woo memberikan pendapatnya tentang kekuatan Timnas Indonesia jelang duel perempat final Piala Asia 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada Kamis malam waktu setempat nanti. Kim Min-woo yang mencetak gol kemenangan Korea Selatan atas Jepang di laga terakhir grup B menyoroti kualitas skuad Garuda Muda dalam melakukan serangan menggunakan umpan-umpan pendek atau tiki-taka. Pemain Indonesia itu energik ya dan punya daya jelajah yang luas di lapangan. Mereka juga punya operan 1-2 yang cepat, kata Kim Min-woo. Ya, melawan Indonesia sebagai satu-satunya debutan Piala Asia U23. Ya, Korsel berada dalam situasi sulit terkait kondisi fisik para pemain. Rombak besar-besaran dilakukan pelatih Hwang Sung-hong saat melawan Jepang di laga pamungkas grup B. Korsel melakukan rotasi 10 pemain. Hanya bek kiri yang bernama Hyun Taek Cho yang tak diganti pelatih sebagai starter. Sisanya termasuk kiper juga diganti. Salah satu pemain yang cedera sekaligus absen melawan Jepang adalah top skor tim yang bernama Lee Yong-jun. Pemain yang bersatu striker utama itu sudah mencetak 3 gol selama turnamen berlangsung.